Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala مذكرا بذلك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita diperjumpakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis ini. Kita sedikit belajar hadis-hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala kajian kita dicatat amal ibadah berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita masuk hadis tentang Arudul Islam alal Ummin Nasraniyah, yaitu hadis tentang menawarkan Islam kepada orang tua non-muslim. Sebetulnya maknanya menawarkan Islam kepada ibu yang Nasrani, ya. Tapi kita terjemah dengan makna umum, menawarkan Islam kepada orang tua yang non-muslim. Jadi kafir maksudnya, ya, non-muslim itu. Menawarkan Islam kepada orang tua yang non-muslim, atau bahasa yang lebih mudah dipahami, kafir, ya. Bapak Ibu rahimakumullah, disebutkan bahwa ada seorang tabi'in bernama Abu Kathir As-Suhaimi. Beliau berkata, jadi hadis ini dari seorang bernama Abu Kathir As-Suhaimi. Beliau berkata, sami'tu Aba Hurairah, saya pernah mendengar Abu Hurairah berkata. Jadi kata Abu Kathir As-Suhaimi, saya pernah mendengar Abu Hurairah berkata. Apa kata Abu Hurairah? Ma sami'a bi ahadun yahudiyyun wala nasraniyyun illa ahabbani. Tidaklah ada seorang Yahudi ataupun Nasrani mendengar perkataanku kecuali ia akan menyukaiku. Saya ulangi, tidaklah ada seorang Yahudi ataupun Nasrani yang mendengar perkataanku kecuali ia akan menyukaiku. Kemudian Abu Hurairah melanjutkan, inna ummi kuntu uriduha ala Islam fata'ba faqultu laha fa'abat. Sesungguhnya saya ingin ibuku masuk Islam, tetapi dia menolak. Jadi kata Abu Hurairah,
sesungguhnya aku ingin ibuku masuk Islam, tetapi dia, ibunya Abu Hurairah, menolak. Fa'ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka saya pun, kata Abu Hurairah, maka saya pun menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saya pun menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya berkata, Ud'ullaha laha, ya Rasulullah, doakanlah ibuku agar masuk Islam. Jadi Abu Hurairah berkata, meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doakanlah ibuku agar masuk Islam. Fada'a, maka Rasulullah pun mendoakannya. Maka Rasulullah pun mendoakannya. Fa'ataituha, maka saya, kata Abu Hurairah, maka setelah itu saya menemui ibu saya di rumah. Wa qad ajafat 'alaiha al-bab, saat itu dia menutup pintunya, pintu kamarnya. Wa qad ajafat 'alaiha al-bab, saat itu dia, ibunya Abu Hurairah, menutup pintu kamarnya. Faqala, maka ibunya Abu Hurairah berkata, ya Abu Hurairah, duhai Abu Hurairah, inni aslamtu, sesungguhnya saya telah masuk Islam, katanya. Faqalat, maka ibunya Abu Hurairah berkata, ya Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, sesungguhnya saya telah masuk Islam. Fa'akhbartun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka setelah itu saya pun mengabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu, maka saya pun berkata, Ud'ullaha li wa li ummi, ya Rasulullah, doakanlah kebaikan untukku dan ibuku. Maka saya berkata, doakanlah untukku dan ibuku. Faqala, maka Rasulullah berdoa, Allahumma abduka Abu Hurairah wa ummuhu ahabbahuma ilan nas. Rasulullah berdoa, apa doanya? Duhai Allah, hambamu Abu Hurairah dan ibunya, jadikanlah keduanya dicintai oleh manusia. Jadikanlah keduanya dicintai oleh manusia. Ini kok lama sekali ya kita. Cukup. Apa? Ya Allah, doanya Nabi ya, ya Allah, hambamu Abu Hurairah dan ibunya, jadikanlah keduanya dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, setelah ini kita jelaskan Bapak Ibu ya. Dicintai oleh manusia ya. Ya Allah, duhai Allah, ini doanya Nabi ya. Duhai Allah, hambamu yang bernama Abu Hurairah dan ibunya, jadikanlah keduanya dicintai oleh manusia. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, hadis yang berkaitan dengan menawarkan Islam kepada
orang tua non muslim ini didasarkan kepada riwayat dari atau cerita dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi ternyata Abu Hurairah itu sempat memiliki ibu yang non-muslim, Nasrani. Jadi bisa kita pahami bahwa lebih dulu Abu Hurairah masuk Islam sebelum ibunya. Lah kata Abu Hurairah itu, setiap orang yang saya dakwahi, entah kalangan Yahudi ataupun Nasrani, ketika didakwahi oleh Abu Hurairah, mereka mereka masuk Islam. Tapi ketika Abu Hurairah mendakwahkan ibunya, ternyata ditolak biasa kan orang tua kan gitu ya. Opo tolele kan ya. Biasanya itu kalau orang tua kan. Biasanya kalau dinasehati oleh anaknya biasanya tidak mau. Nah itu ternyata juga dialami oleh Abu Hurairah. Ketika Abu Hurairah itu ustadz itu kan, Abu Hurairah itu kan ya. Ketika Abu Hurairah itu mengajak orang untuk masuk Islam, mau tuh orang-orang. Saking bagusnya perkataan yang disampaikan oleh Abu Hurairah, tetapi tidak mempan kepada ibunya. Dan ini banyak dialami oleh orang-orang Bapak Ibu ya. Contoh misalkan Ustadz Felix Sio ya kan. Orang tuanya masih muslim, masih Kristen. Termasuk juga ada Ustadz di Surabaya, Ustadz Bangun Samudra. Itu juga ibunya masih tidak tahu seorang masuk Islam apa enggak ya. Katanya masih Kristen non muslim. Padahal Ustadz Bangun Samudra sendiri sudah cukup banyak mengislamkan orang. Tetapi ketika sudah ke ibunya sendiri ternyata tidak mempan. Opo tole katanya. Dikira perkataan yang tidak ada manfaatnya. Karena kata orang-orang itu, anak itu bagi seorang ibu tetap adalah seperti anak TK kan? Sekalipun usianya udah 40, mungkin udah gelarnya profesor doktor, tetapi di hadapan ibunya seperti masih TK gitu. Seperti masih PAUD, masih anak-anak yang tidak tahu apa itu katanya, tapi nggak tahu benar enggaknya gitu. Itu benar ya? Benar ternyata. Dan ternyata itu juga dialami oleh ibunya Abu Hurairah itu. Singkat cerita, Bapak Ibu rahimakumullah, ketika ibunya Abu Hurairah itu tidak mau diajak masuk Islam oleh Abu Hurairah, udahlah. Setelah itu Abu Hurairah sowan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, tolonglah doakan ibuku agar masuk Islam. Ternyata didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah didoakan, Abu Hurairah pulang menemui ibunya lagi. Ternyata ngetok-ngetok pintu. Ternyata kemudian ibunya bilang, Abu Hurairah, saya sudah masuk Islam katanya. Luar biasa ya. Ternyata dia berkat wasilah tentunya juga doanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ternyata masuk Islam ibunya Abu Hurairah itu. Lah kaget Abu Hurairah, datang lagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ternyata doa panjenengan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu saya betul-betul masuk Islam. Ternyata Abu Hurairah pun minta didoakan untuk yang kedua kalinya, ya Rasulullah, doakanlah kebaikan untukku dan ibuku. Maka didoakan lagi oleh Rasulullah, duhai Allah, jadikanlah Abu Hurairah dan ibunya menjadi orang yang dicintai oleh manusia, karena tentunya saat itu keduanya sudah dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Maka bonus tambahannya
agar mereka dicintai oleh manusia. Karena kan Abu Hurairah dan ibunya sudah dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah, maka sebagai tambahan gitu kan, Nabi bermohon kepada Allah agar Abu Hurairah dan ibunya dicintai oleh manusia, oleh orang lain, tidak dibenci oleh orang. Jadi itu Bapak Ibu rahimakumullah, hadis yang berkaitan dengan menawarkan Islam, mendakwakan Islam kepada orang tua non muslim. Jadi dari hadis ini ada banyak hal sebetulnya Bapak Ibu rahimakumullah yang bisa kita ambil pelajaran. Yang pertama jelas tentunya adalah mendakwahkan Islam terutama kepada kerabat dekat. Jadi mendakwahkan Islam terutama kepada kerabat dekat. Sebagaimana dialami oleh Abu Hurairah ini dan memang dilakukan, dipraktekkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam prakteknya itu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memang dakwah beliau itu awal-awal disampaikan kepada keluarga terdekat, kepada kerabat. Ya, ada siapa saja bahkan ada alim di situ dan kerabat-kerabat dekat yang lain. Dan itu memang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim surah Asy-Syu'ara ayat ke 214. Asy-Syu'ara ayat 214 215. Asy-Syu'ara ya, beda Asy-Syu'ara dengan Asy-Syu'ara ya. Asy-Syu'ara surah ke-20 berapa ya? 6 ya. Ayat 214 215 kata Allah, wa anzir ashiratakal aqrabin. Muhammad, berikanlah peringatan kepada kerabat-kerabat terdekatmu. Itu idealnya Bapak Ibu ya. Tapi biasanya kerabat terdekat itu sangat potensial menolak ajakan kita Bapak Ibu. Betul atau tidak ini? Coba misalkan suami mengajak istrinya, biasanya ada penolakan, itu tahu tidak Ibu? lebih ringan daripada mengajak orang lain. Betul itu. Pengalaman. Contoh kecil saja Pak Ibu, kalau saya di sini ya ceramah tausiah apa gitu ya, nyampe ke rumah dianggap sepele gitu kan oleh tanda kutip oleh istri gitu kan, sama seperti itu udah sama, udah biasa, itu biasa, itu biasa. Tapi tentunya bukan berarti ketika orang menolak ajakan saya bukan berarti keliru, enggak juga Pak Ibu. Itu. Dan memang perintah Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, Muhammad, berikanlah peringatan kepada keluarga terdekatmu dulu. Fa in sauka faqul inni bari'um mimma ta'malun wa khfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Fa in asauka faqul inni bari'um mimma ta'malun. Itu kerabat terdekat terlebih dahulu. Termasuk ini juga dialami oleh Nabi Ibrahim Bapak Ibu ya. Nabi Ibrahim itu kan punya
punya ayah, ada yang menyebut paman gitu ya. Pernah dengar ya kisah Nabi Ibrahim ya? Jadi kan Nabi Ibrahim itu punya ayah ya, ada yang menyebut paman, yaitu musyrik, non-muslim. Allah sebutkan di Quran di banyak tempat ya tentang Ibrahim itu mengajak ayah atau pamannya. Allah sebutkan di Quran surah Maryam ayat 41 sampai 47 lah gitu ya. Atau di surah Al-An'am juga ada ayat ke-74. Kita mulai dulu di surah Al-An'am Bapak Ibu ya, ayat 74. Ini ayat yang sering dibaca oleh para imam. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idh qala Ibrahim li abihi azar atattakhidhu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Jadi ingatlah ketika Ibrahim itu berkata kepada ayahnya, siapa namanya? Azar. Li abihi azar atattakhidhu asnaman aliha, apakah kamu akan menjadikan berhala itu sebagai Tuhan, sebagai sesembahan? Sesungguhnya saya melihat apa yang kamu lakukan itu adalah merupakan kesesatan yang nyata. Itu di surah Al-An'am 74. Kalau kita baca di surah Maryam 43 sampai seterusnya, Ibrahim berkata, mengajak, iya dari 42, 44 seterusnya ya. 41 juga bisa, kata Nabi Ibrahim, "Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a." Ternyata ayahnya Nabi Ibrahim atau ada yang menyebut pamannya Nabi Ibrahim diajak oleh Nabi Ibrahim untuk masuk Islam. Ternyata Bapak Ibu rahimakumullah, ajakan Nabi Ibrahim itu ditolak oleh ayahnya atau pamannya ya. Di ayat 46-nya Azar ini kemudian menentang Nabi Ibrahim. Apa kata Azar itu? Qala raghibun anta an alihati ya Ibrahim la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Kata Azar, kamu nih ada-ada aja kata. Raghibun anta, malah kamu benci terhadap Tuhan-Tuhan yang kami sembah itu. Kalau kamu gak berhenti, kata Azar itu, niscaya akan aku rajam. Ternyata penolakan yang datang kepada Nabi Ibrahim datang dari keluarga terdekatnya sendiri, yaitu ayah ataupun ada yang menyebut paman. Itu biasa. Jadi ya Bapak Ibu rahimakumullah, ia sangat ideal gitu ya ketika ada seorang seorang ulama memiliki keluarga yang soleh-soleha. Dianya seperti itu Bapak Ibu ya. Tetapi seandainya ada seorang penceramah, ada seorang dai, ada seorang ulama yang mungkin ada sebagian keluarganya yang katakanlah tidak soleh, jangan langsung kita memvonis. Kita tidak pernah tahu si ulama itu sudah mengajak berulang kali, karena tetapi keluarganya masih belum mau, Pak Ibu. Bisa dipahami ya Pak Ibu? Bisa. Jadi boleh jadi kita nggak tahu kan gitu kan. Boleh jadi si ustadz tadi, si dai tadi, si ulama tadi sudah mengajak berulang kali kepada anggota keluarganya untuk berbuat baik.
tapi lagi-lagi ajarannya ditolak. Kita tidak tahu apa itu. Dan itu pun dialami oleh nabi-nabi yang lain. Nabi Nuh, siapa Nabi Nuh itu? Anaknya sendiri, istrinya sendiri. Nabi Lut, penolakannya juga datang dari istrinya sendiri. Nabi Muhammad dari pamannya Abu Lahab, siapa lagi? Dan abu-abu yang lain gitu ya. Abu Lahab, siapa lagi? Kalau Abu Jahal, kemudian kalau Abu Talib gak nentang gitu ya. Itu biasa penentangan-penentangan seperti itu. Kalau Nabi Nuh memang diceritakan di dalam Al-Quran, Bapak Ibu ya, termasuk istrinya. Allah sebutkan di Quran surah At-Tahrim ya, ayat ke 10 ya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut kanata tahta 'abdayn min 'ibadina salihain faqanatahuma falam yughniya 'anhuma min Allahi syai'an wa qila dukhulan nar ma'ad dakhilin. Jadi Allah memberikan perumpamaan, ada orang soleh tetapi istrinya tidak soleh. Siapa itu? Istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Padahal kata Allah, kanata tahta 'abdayn min ibadina shalihin. Padahal istri-istrinya itu selalu dibimbing oleh suaminya, tetapi mereka berkhianat, Bapak Ibu. Dan ini tentunya apa ya, dari ayat ini termasuk dari apa yang saya sampaikan tadi, ini jelas hidayah itu betul-betul milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekalipun ada orang yang mungkin jauh dari berita tentang Islam, tapi masuk Islam. Ada orang yang mungkin selalu dapat kabar tentang Islam tapi justru malah menolak. Ya banyak contohnya, Bapak Ibu ya. Bukti bahwa hidayah itu betul-betul milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal logikanya orang yang paling dekat hubungannya dengan Rasulullah, dengan para nabi, adalah orang yang paling soleh, paling dekat dengan hidayah. Tapi ternyata sekalipun dekat dengan hidayah yang datang itu ditolak, ditentang. Lagi-lagi hidayah betul-betul milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang kadang-kala kita harapkan masuk Islam tidak masuk Islam. Ada orang yang kita tidak harapkan masuk Islam malah masuk Islam, gitu yang banyak contohnya. Dan itu juga sering dialami oleh Rasulullah Muhammad SAW. Contohnya misalkan ada Hindun misalkan itu kan, ada Abu Sufyan misalkan. Itu kan orang-orang yang masuk Islam, tapi Rasulullah ya udahlah terserah masuk Islam atau tidak, terserah kata Rasulullah. Tapi ternyata masuk Islam. Hindun termasuk Abu Sufyan itu. Padahal di perang Uhud mereka menentang Rasulullah SAW. Bahkan Hindun itu adalah orang yang mengunyah jeroannya pamannya Rasulullah yang bernama Hamzah. Ternyata orang ini masuk Islam, padahal Rasulullah sudah ya, udah nggak peduli Islam atau tidak, terserahlah. Tapi ternyata masuk Islam. Sedangkan orang yang diharapkan Islamnya yaitu Abu Talib, paman Rasulullah, ternyata tidak masuk Islam, Bapak Ibu. Itu seperti itu hidayah itu. Kemudian itu yang pertama, Bapak Ibu rahimahullah, pelajaran yang bisa kita ambil bahwa kita diminta dalam Islam itu untuk mengajak terutama kepada kerabat
dekat. Kemudian yang pelajaran yang kedua, Bapak Ibu rahimakumullah, Islam tetap mewajibkan kepada kita berbakti kepada orang tua sekalipun mereka orang non muslim. Ini jelas, ini udah paten Bapak Ibu ya. Jadi Islam itu tetap mewajibkan seorang anak berbakti kepada orang tuanya sekalipun orang tuanya itu adalah non muslim. Ini udah paten ini udah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah sebutkan di surah Luqman surah ke-31 ayat ke-15 Bapak Ibu. Surah Luqman surah ke-31 ayat ke-15. Kata Allah, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Al-ayat. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, apabila orang tuamu memaksamu untuk syirik, maka jangan patuhi. Ketika ada orang tua, katakanlah na'udzubillah, kita muslim, orang tua kita non muslim, ketika mereka mengajak kita untuk menyekutukan Allah, maka kita tidak perlu patuh, tidak perlu taat. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, tetaplah kamu bergaul secara baik dengan orang tuamu di dunia ini. Artinya dalam urusan dunia, seorang anak itu tetap diperintahkan oleh Allah untuk bermuasyarah secara baik, berinteraksi secara baik, bergaul secara baik, berbakti kepada orang tua, patuh kepada mereka, tunduk kepada mereka selama perintah-perintah mereka tidak melanggar aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalkan pakai baju yang ini, misalkan ya udah pakai aja bajunya. Beda misalkan kamu harus ikut saya masuk agama Kristen misalkan, itu baru kita tidak boleh ikut. Artinya sekalipun orang tua kita muslim, katakanlah na'udzubillah gitu ya, selama perintahnya, ajakan-ajakannya tidak ada unsur melanggar aturan-aturan Allah, maka seorang anak tetap diminta oleh Allah untuk berbakti. Dan ini bagian dari dakwahnya penting juga nih. Kenapa Allah tetap mewanti-wanti, memerintahkan kepada anak untuk berbakti kepada orang tuanya sekalipun mereka kafir? Ini tentunya bagian dari dakwah. Boleh jadi orang tua kita terketuk hatinya dengan akhlak kita yang baik itu. Dan ini sering disampaikan oleh Zakirnak gitu ya. Ketika ada seorang masuk Islam, kalau dia punya orang tua, diminta untuk patuh berbakti kepada orang tuanya. Boleh jadi orang tuanya luluh hatinya ketika melihat anaknya semakin baik akhlaknya setelah masuk Islam. Jadi orang tuanya akan mikir nih, kok anak saya setelah masuk Islam semakin baik ya akhlaknya gitu ya, semakin berbakti ya kepada saya. Maka dengan begitu itu mengetuk tuh pintu-pintu hidayah, insyaallah semakin dekat dengan hidayah. Karena selain ada dakwah dengan perkataan, juga ada namanya dakwah bilhar, dakwah dengan dengan perilaku. Kita tunjukkan perilaku kita sesuai dengan ajaran Islam itu. Karena
bagaimanapun Bapak Ibu rahimakumullah, kita sering mendengar orang non-muslim itu tidak membaca Quran, tidak membaca hadis. Mereka itu membaca Islam melalui perilaku umat Islam. Bisa dipahami ya Bapak Ibu? Jadi orang non-muslim itu, orang-orang kafir itu, mereka nggak baca Quran, nggak baca hadis. Mereka mengenal Islam itu melalui perilaku umat Islam. Kalau umat Islam itu berperilaku baik, maka insya Allah itu mulai awal itu orang-orang kafir dan muslim akan tertarik untuk mengenal lebih jauh agama Islam. Itu bukan perkataan saya, itu perkataannya Habib Nurmagomedov. Itu yang juara gulat itu, tahu nggak apa itu? Nggak tahu ya, nggak tahu. Jadi ada orang Kirgiz, orang mana? Itu Rusia, itu bukan Rusia sebetulnya, masih masuk Rusia ya. Apa ini? Itu juara gulat itu ya. Dia Muslim. Dia kemudian bilang orang non Muslim itu mereka tidak baca Quran, tidak baca hadis. Mereka mengenal kita melalui perilaku kita, katanya itu. Jadi itu Bapak Ibu rahimakumullah, pelajaran yang kedua bahwa kita tetap diminta untuk berbakti, patuh kepada orang tua sekalipun orang tua kita non-muslim. Tapi insya Allah tidak ada di antara kita Bapak Ibu ya, tidak ada. Tapi sekalipun tidak ada, tetap diajak melakukan kebaikan. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, pelajaran yang ketiga dari ayat ini bahwa hadis ya, bahwa hubungan antara anak dan orang tua itu terputus di akhirat kecuali diikat dengan keimanan. Itu akidah gitu. Jadi hubungan orang tua dan anak nanti di hari kiamat itu terputus kecuali sama-sama diikat dengan keimanan. Dan itu yang dilakukan oleh Abu Hurairah, karena Abu Hurairah itu sayang kepada ibunya, sayang kepada orang tuanya, ingin berkumpul kembali nanti di akhirat, maka satu-satunya jalan adalah orang tuanya juga harus masuk Islam. Seandainya na'udzubillah orang tuanya meninggal dalam keadaan non-muslim, dalam keadaan kafir, maka terputuslah nasab itu. Na'udzubillah. Jadi orang yang kita cintai, orang yang kita kasihi, nanti terputus nasabnya di akhirat kalau tidak diikat dengan iman. Ini kita perlu perhatikan Bapak Ibu rahimakumullah. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim surah Az-Zukhruf ayat ke-67, 68 dan surah At-Tur ayat ke-21. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna," dan seterusnya. Adapun orang-orang beriman kemudian anak keturunannya juga beriman, maka akan kami pertemukan mereka kelak di akhirat. Alhaqna bidzurriyyatihim. Jadi satu-satunya cara Bapak Ibu rahimakumullah agar kita bisa berkumpul kembali di akhirat ialah kita harus punya iman, sama-sama beriman, tidak kemudian
kuburannya disatukan gitu ya. Pemakaman Bani Iqbal Temana gitu kan. Ada Pak Iqbal di situ gitu kan. Ada Bu Iqbal, itu bagus juga, bagus itu ya. Tetapi itu tidak bisa menyatukan nanti di akhirat kecuali sama-sama beriman. Kan ada sekarang itu Bapak Ibu ya, pemakaman keluarga si A gitu kan, bagus, boleh itu. Tetapi yang paling penting adalah kita sama-sama dekat dengan iman. Sekalipun kita mungkin kuburannya berjauhan gitu ya, ada yang dimakamkan di Mekah seperti Pak Aminir gitu ya. Tapi nanti kalau keluarganya juga meninggal dalam keadaan beriman, sekalipun Pak Aminir wafatnya di Mekah, nanti berkumpul lagi ya Pak Ibu rahimahullah. Sekalipun makamnya berdekatan tapi tidak beriman, ya udah, tidak akan berkumpul lagi di akhirat, berkumpul juga mungkin tapi di neraka gitu nih. Itu kan na'udzubillah ya. Sudah mungkin ya Bapak Ibu rahimakumullah. Lah, terakhir, kalau ada di antara keluarga kita yang sudah meninggal dunia dalam keadaan kafir ya Bapak Ibu rahimakumullah, kita sudah tidak bisa mendoakan kebaikan lagi. Ini perlu dicatat ini. Kalau orang tua kita, katakanlah keluarga kita non muslim, kita doakan masuk Islam, itu masih sangat dianjurkan, kita bermohon agar diberikan hidayah. Tetapi ketika sudah meninggal dalam keadaan kafir, sudah tertutup itu doa-doa kita, istighfar kita untuk keluarga kita yang non muslim tadi ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas itu ayatnya ya. Allah sebutkan di Quran sedikit lagi, surah At-Taubah ayat ke-79. At-Taubah ayat ke-79. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan ayat 80 ya Pak Ibu, maaf ya. At-Taubah 80, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 maratan fala yaghfirullahu lahum. Al-ayat. Kamu memohon beristighfar untuk mereka ataupun tidak, kata Allah, bahkan kamu beristighfar sampai 70 kali untuk orang-orang musyrik, untuk orang-orang kafir, Allah tidak akan mengampuni mereka. Sudah tertutup itu. Makanya selama keluarga kita masih hidup, misalkan saat itulah kita dianjurkan agar keluarga kita yang muslim tadi diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Bapak Ibu, tidak hanya doa kita itu tidak akan sampai, bahkan kita dilarang, haram hukumnya kita mengistighfari, ya, memohonkan ampun gitu ya, untuk orang kafir. Misalkan, ya Allah ampunilah Abu Lahab misalkan, itu dosa, itu haram hukumnya itu, haram. Jadi itu mungkin Bapak Ibu rahimakumullah bisa disampaikan, semoga bermanfaat dan dicatat amal ibadah berpahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.